Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mungkin mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WhatsApp 0813 330 60.000 atau bisa juga melalui jalur telepon 031 504 6000. Baik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan menanggapi beberapa SMS atau WhatsApp yang terlebih dahulu telah masuk. Yang pertama dari Bu Priyatin. Shalom, selamat malam. Minta doa agar tanah yang dijual supaya cepat laku. Terima kasih, selamat malam. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Malam hari ini Tuhan, Engkau mendengar seruan hati anak-Mu, Ibu Priyati. Dia rindu Tuhan untuk sebidang tanahnya supaya Engkau bisa mengirimkan pembeli yang baik dan dengan harga yang baik Tuhan. Hanya kepada-Mu lah harapan daripada Ibu Priyati Bapa untuk berseru, berdoa, memohon kepada-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun kepada anak-Mu Ibu Priyati Bapa, agar semua kerinduannya bisa tercapai dan Dia bisa kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu jika kami berseru kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Engkau pasti datang menjawabnya dengan penuh kasih Tuhan. Dan Engkau melihat setiap hati umat-umat-Mu yang datang berseru kepada-Mu Bapa. Mungkin mereka membutuhkan tanah ini terjual untuk kebutuhan yang lain, tapi hanya kepada-Mu lah Tuhan mereka berpengharapan bahwa Engkaulah yang ahli dalam bidang mustahil, yang membuat mujizat. Bagi-Mu tidak ada yang mungkin, selalu mungkin Tuhan, tidak ada yang pernah tidak mungkin. Dan bagi-Mu Tuhan selalu senantiasa mujizat-Mu pasti terjadi. Itulah sebabnya malam hari ini kami menyerahkan kehidupan anak-Mu Ibu Purwiati ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berjanji dalam firman-Mu, jika kami datang memohon kepada-Mu Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang melekat kepada-Mu, maka Engkau akan datang menolong dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau telah menjawab doa kami, dan semua apa yang kami rindukan Engkau sudah memberikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikutnya ada Ibu Lice. Shalom, tolong minta bantuan doa untuk mengawali besok pagi dan selanjutnya untuk jualan makanan. Terima kasih, God bless you. Saya minta nanti Miranti akan dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap hari kami mendapat mengalami kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa bagi Ibu Lince Tuhan, biarlah selalu ada harapan bagi kehidupannya Tuhan. Di dalam Engkau selalu ada harapan yang baru. Tuhan, kami berdoa ketika dia membuka matanya di pagi hari, dia dapat melihat kebaikan-Mu, dia dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, mau jualan makanan atau berupa apapun Bapa, mari Engkau membuka jalan Tuhan baginya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau maha melihat Tuhan. Mungkin kami saat ini sedang mengalami keterbatasan Bapa, tapi tidak ada yang mustahil di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan Ibu Lince Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, mari Bapa Engkau buat berhasil. Kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan Lince, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan melanjutkan firman Tuhan, arti gereja. Kasih Tuhan, setelah kita mendengarkan arti gereja, biar kita melepaskan semua keresahan kita. Jangan lagi kita terlalu mengingat-ingat dengan suasana pandemi, karena serahkanlah semua segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang senantiasa menjadi jawaban kita. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban kita di dalam rohnya yang kudus. Dialah pengharapan kita, kasih Tuhan. Biarlah kita membuka mata hati kita, membuka pengertian kita, agar kita bisa
menanggapi. Jika hubungan kita dengan Tuhan senantiasa sering dilakukan dalam batin kita masing-masing, berdialog dengan Tuhan, maka apapun yang kita melihat di sekitar kita itu pasti tidak mempengaruhi hidup kita, karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melatih hidup kita bergereja secara pribadi dengan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, lepaskan semua beban, lepaskan semua aturan-aturan liturgi, tradisi dan agamawi. Biar kita tetap kembali kepada kerinduan kita pada waktu cinta mula-mula. Hanya Yesus titik, tidak ada lagi aturan-aturan yang lain. Aturan-aturan yang lain itu untuk orang-orang yang bebal, orang yang keras kepala, orang yang belum bertobat dan perlu bertobat. Tapi jika kita mau datang kepada Tuhan dengan mengerti bahwa Dia ada bersama kita, Dia ada mengasihi kita setiap saat, Dia adalah kasih adanya, yang mau datang tinggal bersama kita dalam hati kita. Dia mau hati kita menjadi tempat bait sucinya Dia, gerejanya Dia. Latihlah hidup kita kekasih Tuhan, agar kita senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Jangan lagi kita terpengaruh dengan suasana-suasana seperti sekarang ini. Jangan kita lagi mengingat, oh mungkin masih lama akan selesai. Biarlah kita menikmati dari hari ke hari, setiap hari, karena kita tahu bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari, rahmatnya selalu baru setiap hari. Buang segala keresahan kita. Tidak perlu itu kita pikirkan. Tuhan yang memikirkan surga dan bumi. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang bisa mengatur semua apa yang diciptakan. Tetapi kita manusia, Tuhan hanya menuntut apa? Iman kita kepadanya. Bagaimana iman itu akan tumbuh kalau kita latih hidup kita merenungkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Maka akan menimbulkan iman kita, menimbulkan iman. Dan di saat kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai datang menyembah, memuji namanya, dan kita mulai mendengarkan suara Roh Kudus di hati kita. Kita mulai bergereja dengan Tuhan, melatih gereja yang sebenarnya di hati kita masing-masing. Setelah itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan, dan kita merasa puas di sana kekasih Tuhan. Kita tidak perlu lagi menantikan kepuasan oleh dunia ini. Kalau dunia memberi kepuasan itu hanya satu bonus, tetapi kepuasan yang sebenarnya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam batin kita yang sebenarnya. Gereja kita adalah gereja di hati kita masing-masing. Maka kita akan menikmati setiap saat. Apapun yang terjadi kita tetap menikmati, karena Tuhan yang kita rasakan setiap saat ada bersama kita. Kita kemanapun kita bisa melihat Tuhan. Melihat pemandangan kita bisa mengerti Tuhan kita. Dalam kita sedang bekerja kita bisa melihat Tuhan. Semuanya kita bisa menikmati Tuhan. Asalkan kita melatih hidup kita bersama Tuhan. Kasih Tuhan setiap saat. Kasih Tuhan, saya percaya mulai malam hari ini kita mulai merubah pengertian kita terhadap arti gereja. Tidak lagi kita bingung, tidak lagi kita meraba-raba, tidak lagi kita tertekan dengan suasana yang sekarang. Sekalipun mungkin yang lain belum bisa bekerja, sekalipun mungkin belum bisa buka warung, sekalipun mungkin seringkali ada yang pergi jalan di mall, tidak bisa duduk bebas untuk makan. Sekalipun kita mungkin biasa refreshing keluar kota belum bisa dilakukan lockdown, tapi kita bisa menikmati. Hadirat Tuhan tidak bisa di lockdown kekasih Tuhan. Tetapi hadirat Tuhan senantiasa tetap mengalir dan mengalir seperti sungai. Dialah aliran hidup kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa datang menghibur kita. Senantiasa Tuhan membawa kita pada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Asalkan kita melatih hidup kita, bergaul dengan Tuhan, intimasi dengan Dia. Di dalam hati kita adalah gereja yang sebenarnya. Kasih Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 kita lihat. Miranti untuk membacakan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Tuhan berfirman, bersukacitalah di dalam pengharapan. Biar kita selalu punya pengharapan, karena Dia ada di hati kita masing-masing. Dan kita bersabar dalam kesesakan. Seakan-akan kita ini
dalam kesesakan. Semua kita tidak bisa lakukan, beraktivitas kita tidak bisa. Tetapi kita harus apa kata Tuhan? Bersabar dan bertekun dalam doa. Di mana tempat kita untuk berdoa? Adakah kita menanti untuk ke gereja, sedangkan gereja sekarang belum bisa? Bagaimana kasih Tuhan? Mau berdoa di mana kasih Tuhan? Mau keluar negeri? Tidak bisa. Kita mau kemana kasih Tuhan? Sudah penuh dengan ketakutan. Di mana-mana selalu tiada hari tanpa kata corona. Nah, kita mau kemana kasih Tuhan? Berdoalah, bertekunlah dalam doa. Di mana tempat kita untuk berdoa kekasih Tuhan? Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, di dalam pribadi kita masing-masing, karena Tuhan ada bersama kita di hati kita. Jadi kita bergereja dalam batin kita. Tuhan sudah berpesan malam hari ini, tetaplah kita bersuka cita dalam pengharapan. Tetaplah kita punya pengharapan satu waktu suasana ini akan berakhir, akan berlalu. Dan kita bersabar dalam kesesakan. Sekalipun kita seperti tertekan, sesak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bertekun di dalam doa. Tekun harus apa? Sesering mungkin datang bergaul dengan Tuhan di hati kita. Maka di sana kita akan merasakan kepuasan kekasih Tuhan yang dunia tidak bisa berikan, tapi hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja bisa memberikan itu kepada kita semua. Kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita semua malam hari ini. Dia senantiasa datang menghibur dengan firman-Nya. Tidak pernah Dia meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tapi senantiasa Dia selalu datang menghibur kita dengan firman-Nya. Di dalam hati kita selalu berkumandang suara firman Tuhan. Selalu Dia datang menghibur kita, menolong kita, memberi jawaban. Karena hanya kepada Dialah jawaban kita. Dialah juru selamat kita. Dialah gembala kita yang baik. Dialah pengharapan kita kekasih Tuhan. Tinggalkan semua liturgi, tradisi dan agamawi. Kembali kita kepada batin kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing, dalam roh kita masing-masing. Dan pada akhirnya jiwa kita akan ikut bersorak-sorai dan tubuh kita akan meloncat-loncat memuji Tuhan. Kita akan bergerak ke kiri dan ke kanan dengan penuh sukacita. Dan apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Dan kita beruntung bersama Tuhan. Tuhan baik kekasih Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita. Dia datang dengan firman-Nya. Dia mengingatkan kita kembali. Jangan sampai kita melupakan cinta mula-mula kita. Dan mengerti arti gereja yang sebenarnya. Setiap saat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sibukkanlah jiwa kita dengan firman Tuhan. Sibukkanlah jiwa kita untuk menyembah Dia di batin kita bersama-sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penghibur kita. Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus adalah pemimpin dalam hidup ini. Agar kita tidak tersesat dalam hidup ini. Hanya Dia harapan kita. Bukan yang lain. Biar kita tetap kuatkan hati kita dan senantiasa bergaul dengan Tuhan di dalam gereja yang sebenarnya, dalam hati kita masing-masing, dalam roh kita. Di sana ada Roh Kudus, Roh yang kudus mau datang menguduskan hati kita agar semakin hari kita dikuduskan dan pada waktu Tuhan akan datang kembali tiada bercacat celah. Dan gereja ini tidak ada sarang penyamun, tapi gereja yang murni, yang kudus dan suci, yang sempurna bersama Roh Kudus yang telah menyempurnakan nanti. Mari kasih Tuhan. Kita akan nanti masuk pada kesimpulan. Setelah kita nanti mungkin masih ada sambung doa sebentar atau kita akan melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kekasih Tuhan, kami akan kembali break sejenak. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mau bergabung
Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WhatsApp 0813-330-60.000 atau bisa juga jalur telepon 0315046000. Kami akan segera kembali sesaat lagi. 1062 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Ultimate Intimacy. Baik, sebelum kita sampai pada kesimpulan firman Tuhan, kita kembali menanggapi beberapa SMS dan WhatsApp yang telah masuk terlebih dahulu. Yang pertama dari Bu Terlina Zaluku. Mohon bantu doa untuk lamaran pekerjaan. Ingin jadi guru di sekolah Kristen. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami, Bapa. Pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi Bu Terlina Zaluku, Tuhan. Dia mau berdoa untuk lamaran pekerjaan, Tuhan, ingin menjadi guru di sekolah Kristen, Tuhan. Mari Bapa, kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Jika itu memang kehendak-Mu, kami percaya Tuhan bahwa itu pasti terjadi, Bapa. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau selalu membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu yang mau taat Tuhan di dalam kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan Bu Terlina, Tuhan. Biarlah di dalam setiap detiknya, setiap langkah yang dia ambil, Tuhan, hanya mengandalkan Engkau, hanya mengandalkan kehendak-Mu, Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau yang berbicara sendiri dalam hatinya, Tuhan. Dalam setiap waktu, Tuhan, apa yang Engkau mau atas kehidupannya, apa yang Engkau mau bagi Bu Terlina lakukan, Tuhan. Mari Bapa, kehendak-Mu yang terjadi atas Bu Terlina, Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas Bu Terlina, Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang berikutnya ada Joshua Oscar. Mohon bantu doakan untuk kesembuhan mata kiri yang kena katarak, agar sembuh tanpa operasi dan dapat mata yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami Joshua Oscar, Tuhan, di mana mata kirinya yang mengalami katarak, Tuhan, agar sembuh tanpa operasi. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menciptakan saudara kami, Engkau membentuk dia dari kandungan, Tuhan. Kebutuhannya sejak lahir, sekarang, dahulu, dan selamanya, Tuhan. Engkau sudah mengetahuinya, Tuhan, setiap detiknya. Tidak ada yang terlewatkan di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Engkau menjamah seluruh organ tubuhnya, terkhusus mata kiri saudara Joshua, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, normal kembali. Engkau Tuhan yang berdaulat atas Joshua, Tuhan. Engkau menjamah seluruh organ tubuhnya, Tuhan. Pulih kembali, normal kembali, Tuhan. Engkau yang menciptakan dia, Tuhan. Engkau Tuhan yang memiliki seluruh organ-organ tubuh, Tuhan. Engkau yang membentuk dia dari kandungan, Tuhan. Kami percaya tidak ada suatu kebetulan, Tuhan. Engkau menciptakan dia bukan karena suatu kebetulan. Engkau memiliki rancangan atas kehidupannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya Joshua sudah sembuh di dalam nama Yesus. Joshua dapat melihat lagi di dalam nama Yesus. Joshua dapat melihat kemuliaan-Mu. Sehingga Joshua dapat menjadi saksi bagi nama-Mu, Tuhan. Sehingga orang-orang yang melihat dia, Tuhan, dapat melihat bahwa Yesus Kristus nyata atas kehidupannya dan dia mengalami Engkau secara pribadi, Tuhan. Mari Bapa, kehendak-Mu yang terjadi atas saudara kami Joshua, Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami doakan, kami percaya kami telah menerimanya, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya ada Ibu Sudarni di Sidoarjo. Shalom, saya mohon bantuan doa untuk cucu saya Ekarini Puspitasari. Sudah lama tidak mau beribadah lagi karena punya pacar yang tidak seiman dan sekarang tinggal di Surabaya. Mohon bantu doa supaya kembali beribadah dan mendapatkan pasangan yang seiman. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Hana. Kami bersyukur kembali Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan Ibu Sudari dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau mendengar seruan doanya untuk cucunya Eka. Bapa, mari Engkau menjawab doa dan kerinduan hati daripada Ibu Sudari, Tuhan. Kami tahu Engkau melihat hati setiap umat-Mu yang datang berseru padamu, Bapa. Engkau yang bisa menilik batin mereka setiap saat. Engkau yang bisa mengetahui rancangan-rancangan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan Yesus,
Tolong Tuhan belas kasihan-Mu turun kepada Ibu Sudarni Tuhan Yesus. Tolong buat seluruh keluarganya Tuhan di dalam rumah tangganya. Biar Engkau menjamah Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau telah mengetahui, telah mendengarkan semua doa daripada anak-anak-Mu. Karena Engkau ada dalam hati bagi anak-anak-Mu Tuhan. Ada dalam hati mereka sendiri Bapa. Biarlah Tuhan Engkau datang berbicara secara pribadi di dalam jawaban-Mu terhadap seruan-seruan doa daripada Ibu Sudarni Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Berikutnya ada Ibu Susuli 72 tahun dari Tuban. Shalom, saya mohon bantu doa agar kedua kaki saya yang sering kram dan rematik agar cepat pulih dan sembuh. Terima kasih, God bless you. Saya persilakan kepada Saudara Luki. Mari kita satukan hati. Kembali kami satukan hati berdoa untuk saudari kami Ibu Susuli Tuhan. Di usianya saat ini kami percaya Tuhan melihat seluruh kehidupannya. Ya Bapak, kami menyerahkan seluruh keadaan fisiknya saat ini yang mungkin mengalami di kedua kaki. Kiranya Tuhan menjamah dimanapun Ibu Susuli ada, Allah bersamanya. Engkau yang maha hadir, Engkau yang meneguhkan Ibu Susuli percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan biarlah imannya terus bertumbuh dalam Tuhan, dan imannya yang menyembuhkan, menyelamatkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya waktu Tuhan yang menjawab setiap doa, memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Amin. Berikutnya ada Ibu Martin, berdoa bagi anak-anak saya agar kembali kepada jalan Tuhan. Saya persilakan kepada Ibu Hana untuk mendoakan Ibu Martin. Bapa, kami ucap syukur, kami menyerahkan Ibu Martin dalam tangan-Mu Bapa. Kau mendengar surat doanya Tuhan. Banyak doa-doa yang dia naikkan kepadamu. Dia memohon kepadamu Tuhan Yesus Kristus agar anaknya kembali kepadamu Bapa. Tuhan, kami percaya dengan iman. Biarlah Tuhan di saat Engkau menjawab, Kau datang kepada pribadi daripada Ibu Martin Bapa. Kembali dia bisa membangun gereja dalam hidupnya Tuhan Yesus. Membangun dengan sempurna agar semua doa-doanya Engkau menjawabnya Tuhan Yesus. Dan tidak ada celah untuk apapun. Mari Tuhan, Engkaulah kekuatannya, Engkaulah ahli dalam bangunan yang membangun rumah rohani dalam kehidupan Ibu Martin Tuhan Yesus. Dia membangun gereja-Mu Tuhan dalam batinnya. Semakin teguh, semakin cepat dia membangun gereja-Mu dalam batinnya. Semakin cepat Engkau datang menjawab semua seruan doanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkaulah pemimpin gereja kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu datang menjawab doa anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang sanggup menjawab semua seruan doa anak-anak-Mu, termasuk doa daripada Ibu Martin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun kepada Ibu Martin, dan Roh-Mu yang sanggup menarik setiap orang datang kepada Bapa. Kami bersyukur, biar kami tak percaya setiap janji firman-Mu, bahwa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak seizin-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya Engkau telah menjawab doa kami malam hari ini, dan Ibu Martin telah menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi juru selamat kami yang hidup setiap saat. Haleluya. Amin. Kami juga kembali bersatu hati saat ini bersama dengan Bapak Adi Seryo Yudo. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga dari Bapak Adi ini Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengerti setiap pergumulan, setiap apapun yang menjadi keadaan, kondisi keluarga ini. Kami percaya ketika hadirat-Mu turun atas keluarga ini, damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran. Mari Tuhan, Engkau yang memulihkan seluruh
keadaan keluarga dari Bapak Adi ini. Jamah setiap pribadi yang ada di dalamnya, dan bawa mereka semua untuk lebih dekat kepadamu. Dan biarlah kasih-Mu, kasih agape, terus Tuhan ada di tengah-tengah keluarga ini, sehingga setiap pribadi boleh saling mengasihi, dan Engkau memberkati seluruh keluarga ini, memulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kekasih Tuhan, sampailah kita di penghujung program Ultimate Intimacy edisi Jumat 29 Mei 2020. Kesimpulan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Hana. Dipersilakan kepada Ibu. Kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan panjang lebarnya tentang arti gereja dan maksud Tuhan, seperti yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama, kita harus menghargai, kita harus mengikatkan diri kepada Tuhan bersama Roh-Nya yang kudus. Dan yang kedua adalah kita harus menghargai bahwa kita telah dibeli oleh darah Yesus. Yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa kita telah dikuduskan. Jadi pada saat kita menghadap hadirat Tuhan, di dalam gerejanya, dalam tubuh kita masing-masing, di dalam roh kita masing-masing, maka semua apa yang kita doakan, Tuhan senantiasa menjawab. Karena setiap saat Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang manis Tuhan. Engkau beri kami malam hari ini kesehatan. Engkau beri kami waktu yang baik. Kami bisa berbincang-bincang dengan Engkau kembali dalam sebagian firman-Mu. Kami bisa berdialog dengan anak-anak-Mu Tuhan, umat-umat-Mu. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Biarlah Bapa kami menjadi gereja-gereja-Mu yang sesungguhnya, gereja yang menghormati Engkau, gereja yang tetap tinggal dalam kekudusan, gereja yang menghargai akan pengorbanan di kayu salib dengan darah-Mu yang kudus Engkau telah curahkan untuk kami, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Gereja yang menyadari bahwa gereja telah dikuduskan oleh Engkau Tuhan, dan apabila kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami tidak takut lagi, karena Engkau telah kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi gereja yang mengikatkan diri kepada Roh-Mu yang kudus Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang bisa membawa kami ke dalam kekudusan-Mu sampai pada menuju kesempurnaan. Itulah kasih-Mu Tuhan yang Kau taruhkan dalam hati kami masing-masing. Engkau Allah Roh Kudus, Allah penolong kami. Roh Kudus, Engkau pemimpin dalam hidup ini. Roh Kudus, Engkaulah yang menolong kami setiap saat. Menghibur kami juga ya Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, biar kami taat mendengarkan suara-Mu di hati kami. Biar kami senantiasa selalu intim dengan Engkau Tuhan, mendengarkan suara-Mu di dalam hati kami masing-masing. Karena kami adalah gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Kau mau hadir dalam hidup kami, siapakah kami Bapa? Menjadi biji batamu, menjadi gereja-Mu Tuhan. Kami adalah hanya anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur kalau kami masih bisa mendengarkan sebagian firman. Biarlah iman kami semakin teguh. Kami tidak takut lagi melihat suasana pandemik, tapi kami penuh dengan iman percaya, penuh dengan sukacita bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau ada dalam hati kami. Kamilah gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersyukur. Kami percaya Engkau sudah menjawab doa kami semua Tuhan Yesus Kristus. Dan kami khususnya berdoa buat Radio Sangkakala. Biar tetap jaya berkumandang di udara, menyampaikan kabar baik-Mu Tuhan Yesus, meniupkan sangkakala Allah di dalam firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya sangkakala ini diberkati, dilindungi oleh pasukan malaikat yang kudus. Dan khususnya kami berdoa bagi semua Tuhan, setiap staf yang ada, terutama bagi keluarga Pak Luki bersama istri pada malam hari ini sedang bertugas Tuhan. Kami percaya kesehatan Kau berikan terus Tuhan, kekuatan Kau berikan terus Tuhan, bahkan berkat-Mu, keharmonisan rumah tangga Engkau senantiasa berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau senantiasa melindungi rumah tangga ini dalam nikah kudus mereka Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama mereka. Mereka menjadi gereja-Mu Tuhan, pembawa berita kabar baik-Mu Bapa, membawa terang ajaib-Mu Bapa.
Dan berkati semua anak-anak yang lain, semua staf yang ada. Tak sempat kami tuturkan satu persatu, tapi kami percaya Engkau senantiasa memberkati semua anak-anak-Mu yang bertugas di Radio Sangkakala ini. Juga Engkau berkati bagi Pak Peter Tuhan bersama keluarganya Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa memberi kelimpahan, dan gereja-Mu di Sangkakala ini Bapa, ibarat bagaikan gereja-Mu Tuhan di dalam Radio Sangkakala ini, memberitakan kabar baik-Mu Tuhan, senantiasa berjalan dengan lancar karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bisa berjumpa kembali di kali yang berikut dengan seizin-Mu dalam kehendak-Mu saja. Karena kami tahu jika kehendak-Mu selalu sempurna buat kami semua, baik kami di malam hari ini, juga buat staf semua Radio Sangkakala ini Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu di Radio Sangkakala ini Bapa, kami tak percaya Engkau ada bersama mereka. Engkau memberkati semua peralatan Tuhan, seluruh elektronik yang ada. Engkau berkati semua Tuhan. Sound system yang ada semua Engkau berkati Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati terus Tuhan. Berkati dan berkati Bapa. Di mana ada hadirat-Mu, di mana ada pemberitaan firman-Mu, di sanalah Engkau ada bersama anak-anak-Mu yang di Radio Sangkakala ini Tuhan. Pasukan malaikat yang kudus menyertai, melindungi, dan Engkau memberkati senantiasa. Roh-Mu yang kudus senantiasa memberi hikmat, marifat, pengertian dalam kehidupan setiap staf yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam anak-anak-Mu yang ada di Radio Sangkakala ini Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Engkau tidak turunkan hujan, Engkau berikan cuaca yang lebih layak kami bisa menerimanya, karena Engkau tahu semua apa yang harus lakukan dalam kegiatan kami setiap saat. Terima kasih Bapa, kamilah gereja-Mu. Marilah Tuhan Engkau berdialog bersama kami. Biarlah kami tetap intimasi dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Waktu Engkau berikan waktu yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.